Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah kewirausahaan A yang diampu oleh Bapak Kulit Mawardi akan menjelaskan mengenai model bisnis kelompok kami terkait solusi terhadap masalah sosial akibat dari pengembangan pariwisata. Di sini kami mengambil permasalahan mengenai masyarakat lokal yang tidak dapat berkontribusi di sekitar destinasi wisata. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Raden Handaka, kemudian Dea Rifa, Atalarik Eka, dan Anissa Dia. Alasan kami mengambil permasalahan ini karena saat ini banyak destinasi wisata yang dikembangkan, banyak yang akan dikembangkan, tetapi para pengembang tidak begitu memperhatikan masyarakat setempat, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat tersebut masih dapat dibilang rendah. Salah satu contohnya adalah Labuan Bajo yang mana merupakan salah satu destinasi super prioritas. Di Labuan Bajo, dominasi pihak asing sangatlah kuat, sampai-sampai dapat juga disebut sebagai bisnisnya orang bule. Dalam penelitiannya Klimek 2013, mengungkapkan bahwa hampir seluruh penyedia jasa dive center di Labuan Bajo dikelola oleh asing dan dari 41 hotel yang ada di Labuan Bajo, hanya 5 diantaranya yang milik masyarakat lokal. Masyarakat lokal tidak mampu bersaing dengan pihak asing yang terlalu superior, terutama dalam merebut posisi sebagai instruktur, dan kebanyakan dari masyarakat lokal pun tidak memiliki pengetahuan mengenai pariwisata. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki tempat atau tidak memiliki peran dalam pengembangan pariwisata di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan permasalahan tersebut, kami berupaya untuk mencari solusi bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat lokal agar mereka dapat berkontribusi di industri pariwisata, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu empathize. Yang pertama ada what. Jadi apa sih yang terjadi? Jadi di sini yang terjadi adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat lokal di tempat wisata tersebut. Nah, jadi di tempat wisata itu lebih didominasi oleh warga non lokal yang menjalankan sebuah bisnis di sana. Dan yang seharusnya warga atau masyarakat lokal itu yang lebih dominan untuk melakukan pengelolaan atau pembangunan di tempat wisata tersebut. Nah, kemudian yang kedua, why? Kenapa? Yang pertama adalah karena rendahnya pemahaman masyarakat lokal mengenai tempat wisata tersebut. Yang kedua, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat lokal di tempat wisata tersebut. Nah, bagaimana akibatnya adalah usaha atau bisnis masyarakat lokal yang ada di tempat wisata tersebut itu menjadi minoritas. Selanjutnya, selanjutnya adalah define. Jadi permasalahan utama yang kami dapatkan dari penjelasan di atas itu yaitu minimnya peran masyarakat lokal dalam melakukan pembangunan atau pengelolaan di tempat wisata tersebut. Nah, seperti yang dengan berbagai alasan yang saya jelaskan tadi, nah seharusnya itu masyarakat lokal bisa menjadi pemeran utama dalam melakukan pengelolaan dan pembangunan di tempat wisata tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya. Baik, berdasarkan define dan empathize yang telah kami identifikasi tersebut, muncul lembaga yang akan kami bentuk bernama Trication, yang idenya yaitu Training and Education of Tourism dan Training and Education of Business, di mana lembaga jasa kami ini akan membantu pemberdayaan masyarakat lokal pada suatu destinasi wisata, yaitu kami akan memberi pelatihan atau edukasi kepada masyarakat lokal agar dapat ikut serta mengelola dan mengembangkan suatu destinasi wisata. Next. Baik, selanjutnya ada prototype. Di sini adalah bentuk atau desain dari Trication seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nantinya kami akan memberi mentoring kepada masyarakat lokal, seperti pada gambar 1 terlihat ada pelatihan bisnis online, di mana nantinya akan membantu maksud saya dalam memasarkan produk wisata mereka. Dan juga di gambar kedua ada pelatihan pemandu wisata surfing. Kedua pelatihan atau mentoring tersebut akan membantu pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata guna turut andil dalam mengembangkan destinasi wisata tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada BMC dari Trication. Yang pertama itu ada customer segment, yaitu merupakan segmentasi pasar yang kami tuju. Nah, untuk segmentasi pasarnya sendiri itu kami
yaitu masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata, yang dimana masyarakat lokal ini akan menjadi target pelatihan kami. Nah, selanjutnya itu ada value proposition, yaitu keunggulan bisnis yang kami bahas secara rinci. Dari value proposition sendiri itu yang pertama ada memberdayakan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan peluang berkontribusi bagi masyarakat lokal. Nah, hal ini dapat tercipta ketika masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu untuk mengelola destinasi wisata. Nah, selanjutnya itu ada channel. Nah, channel itu merupakan media promosi dari suatu bisnis agar dapat menjangkau pangsa pasar yang menjadi segmen. Nah, untuk channel sendiri itu yang pertama kami menggunakan sosial media, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya juga ada pemerintah daerah setempat yang memiliki awareness terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya di sekitar destinasi wisata. Nah, selanjutnya itu ada revenue streams, yaitu pendapatan. Nah, revenue streams kami itu berasal dari willingness to pay, dan juga dari contribute to all revenue. Nah, selanjutnya itu ada key resource, yaitu sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan tujuannya untuk mewujudkan value proposition-nya. Yang pertama itu ada masyarakat setempat destinasi wisata dan juga mentor dan pelatih. Nah, elemen selanjutnya itu ada customer relationship, yaitu bagaimana cara kita untuk terus berhubungan baik dengan pelanggan, yaitu untuk menciptakan keloyalan dari pelanggan yang merupakan target pasar kita. Nah, untuk customer relationship-nya itu sendiri, kami menggunakan promosi secara langsung, baik itu di pameran sekitar destinasi wisata. Kita juga nyebarin poster gitu-gitu. Dan selanjutnya itu ada dari sosial media interaction yang tadi telah disebutkan, dan juga ada campaign atau ada challenge. Nah, selanjutnya ada key activities, yaitu merupakan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang kaitannya dengan sebuah produk. Oke, dari key activities kita itu yang pertama ada pelatihan dan juga marketing. Pelatihan itu merupakan program utama kita, sedangkan marketing itu cara kita untuk membuat bisnis ini selalu eksis. Oke, selanjutnya ada key partnership. Ya, kalau untuk key partnership-nya sendiri itu, kita itu yang pertama ada wisatawan, selanjutnya ada masyarakat setempat destinasi wisata, lalu ada pemerintah, dan juga ada expert. Expert di sini itu yang dimaksud adalah pelatih atau sumber daya yang kami gunakan. Oke, selanjutnya ada cost structure, yaitu pembiayaan. Nah, kalau dari cost structure kami itu yang pertama ada biaya operasional. Tentu karena setiap kali kita akan mengadakan pelatihan, kita tentu membutuhkan biaya operasionalnya. Selanjutnya ada biaya marketing, yaitu yang menggunakan kayak Facebook Ads, sosial media, AdSense gitu. Nah, untuk selanjutnya ada gaji pegawai yang termasuk dalam biaya tetap kami. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ada penjabaran dari channel kami, how consumer can find our products. Yang pertama yaitu melalui sosial media. Nah, kenapa kami memilih platform Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter? Yang pertama karena berdasarkan penelitian dari Andi Dwi Arianto yang merupakan CEO dari Technopreneur, dalam penelitiannya itu dari Januari 2021, beliau mendapat data bahwa pengguna Facebook di Indonesia itu mencapai 130 juta jiwa. Dan setiap kuartalnya atau setiap 4 bulan, jumlah pengguna Facebook itu mampu bertambah 8,3% atau sekitar 10 juta.
Sedangkan untuk Instagram sendiri juga penggunanya sangat banyak, yaitu sebesar 63 juta jiwa. Dan 30%-nya itu di atas usia 13 tahun. Sedangkan pertumbuhan per kuartalnya mencapai 5%. Oke, mungkin next. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan program. Di sini telah kami susun menjadi 4 rangkaian besar ya. Yang pertama itu ada survei awal. Nah, survei awal itu dilakukan berdasarkan adanya kompleksitas di negara kita kan. Negara kita kan negara yang sangat kompleks ya, dan jumlah pengetahuan yang beredar di masyarakat juga tidaklah sama, itu berbeda-beda. Oleh karena itu kita akan melakukan survei untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait pariwisata maupun terkait bisnis. Nah, oke. Selanjutnya itu ada FGD atau forum group discuss, yaitu dilakukan setelah adanya survei. Nah, FGD ini adalah tahapan selanjutnya setelah kita melakukan survei dan mengelola data tentang pemahaman masyarakat lokal terkait dengan pariwisata dan juga tentang bisnis. FGD juga digunakan untuk membuka sesi diskusi kelompok yang nantinya terkait dengan perencanaan suatu bisnis dan juga pengelolaan destinasi wisata. Nah, selanjutnya ada training and education. Ini merupakan tahap kunci. Di program ini nanti kita akan mengadakan penayangan sebuah video, lalu juga ada materi yang disampaikan oleh ahli. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab untuk memperdalam pengetahuan dari target pelatihan kita. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi kegiatan itu dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. Jadi setelah adanya pelatihan dan education ini kita akan membagikan kuesioner yang nantinya akan mengetahui seberapa dalam pemahaman tentang bisnis dan juga tentang pengelolaan destinasi wisata setelah adanya program pelatihan kita. Ini juga bisa menjadi patokan keberhasilan dari segi kualitas. Oke, next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai program bisnis kami yang berjudul Traycation. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tanggapan maupun pertanyaan, kami sangat membuka untuk itu dan kami sangat senang menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.